الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama dan tak lama-lama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Nabi yang membawa kita dari zaman naik onta ke zaman naik Toyota. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling utama yang bisa kita lakukan ketika kita hidup di dunia?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang pertama kata Rasulullah yaitu as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Dan yang kedua kata Rasulullah yaitu birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW yaitu al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Namun dari ketiga tersebut yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Banyak di antara kita yang mencari kesuksesan, banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, banyak juga di antara kita yang ingin masuk surga, namun lupa ada satu cara yang bisa membuat kita menjadi sukses, yang bisa membuat kita menjadi bahagia, yang bisa membuat kita masuk surga, yaitu dengan memuliakan orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, celakalah mereka. Siapa mereka? Mereka yang menemukan, yang masih menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak berbuat baik kepada orang tua dan membahagiakan orang tua dan memuliakan orang tua. Maka selagi orang tua kita masih ada, kita harus berbuat baik kepadanya, kita harus memuliakan beliau. Jangan sekali-kali kita mengecewakan, jangan sekali-kali kita membuat mereka marah, jangan sekali-kali kita menyakiti mereka. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ridhonya Allah yaitu ridhonya orang tua. Murka dan bencinya Allah yaitu murka dan bencinya orang tua.
Jadi jikalau di antara kita menemukan kegagalan dalam kehidupan, mungkin di situ kita tidak berbuat baik kepada orang tua dan memuliakan orang tua. Jadi kalau orang tua kita masih ada, manfaatkan waktu untuk berbakti kepadanya. Coba bayangkan orang tua kita kalau sudah tiada. Jangankan untuk berbakti, melihat wajahnya pun sudah tidak bisa. Bahkan salah satu kenangan yaitu ketika kita menghantarkan jasad orang tua kita ke depan beristirahat terakhirnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua kita sudah tiada? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah aku bisa berbakti kepada orang tua sedangkan orang tuaku sudah meninggal dunia?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu selalu mendoakannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka merawatku di waktu kecil. Bayangkan orang tua kita rela kerja pagi pulang malam, kerja banting tulang demi kita anaknya bisa sekolah. Bayangkan orang tua kita rela tidak makan demi kita anaknya bisa makan. Dan bayangkan orang tua kita rela tidak tidur demi anaknya bisa tidur. Maka jika benar kita ingin berbakti kepada orang tua, kita doakan selalu orang tua kita. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu beristighfar untuk orang tua. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika melihat alam barzakh, di situ ada salah satu orang yang lagi dicambuk oleh malaikat. Dicambuk lagi oleh malaikat dan dicambuk lagi. Tapi seketika cambukan itu berhenti. Orang itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa kau berhenti mencambukku sedangkan aku pantas untuk kau cambuk?" Lalu malaikat itu menjawab, "Bagaimana aku bisa mencambukmu sedangkan anakmu beristighfar untukku?" Jadi di sini istighfar anak untuk orang tuanya meringankan azab orang tuanya. Dan yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memenuhi janji orang tua. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi jika orang tua kita mempunyai hutang kepada seseorang, maka kita sebagai anaknya harus membayarkan hutang itu. Jika orang tua kita mempunyai janji kepada seseorang, maka kita harus tunaikan janji itu. Dan yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersilaturahmi kepada keluarga, kerabat, sahabat orang tua. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebaik-baiknya anak berbakti kepada orang tua yaitu bersilaturahmi kepada keluarga, kerabat, sahabat orang tua. Semoga kita menjadi anak yang berbakti, karena jika kita ingin bahagia maka bahagiakanlah orang tua. Jika kita ingin mulia maka muliakanlah orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.